Oke, sudah ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Yang saya hormati Ibu Pengawas ya, Ibu Iswatun Feria, Pak Dinar ya dari MGMP SPK dan timnya ya SPK, Bapak Ibu semua yang tergabung di forum MGMP SMP Kabupaten Bogor yang berbahagia dimanapun berada. Pertama-tama marilah selaku insan yang beriman dan beragama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan, nikmat, karunia dan hidayahnya. Sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, belajar bersama, berkolaborasi, berdiskusi di forum MGMP dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan kita sebagai pendidik. Ibu Pengawas yang saya hormati dan Bapak Ibu semua yang bergabung di room ini, sebelum nanti Bu Iswatun memaparkan tentang teknis penulisan soal ujian akhir semester ya berbasis literasi dan numerasi, ada beberapa informasi. Saya selaku pengurus MGMP menyampaikan yang pertama bahwa kegiatan ini adalah tahap yang ketiga. Setelah kemarin kita tahap 1, 2 sudah selesai dengan mapel yang lain ya. Artinya karena tahap ketiga berarti tahap yang terakhir sudah 11 mapel. Sudah 11 mapel SMP menyusun soal berbasis literasi dan numerasi. Untuk yang tahap 3 ini, hari ini adalah mapel SPK, Seni Budaya dan Keterampilan. Untuk besok Selasa itu materi umum ya, pendalaman tentang literasi numerasi. Kami mengundang Ibu Dr. Eni ya dari UPI untuk menyampaikan pendalaman materi. Diharapkan Bapak Ibu bisa masuk semua besok. Untuk hari Rabunya adalah mapel bahasa Sunda, nanti Pak Dadan dan teman-teman. Sedangkan hari Kamis adalah PJOK. Yang artinya kita sudah semuanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Wah, sepertinya terkendala ini ya, sebentar. Jaringan, enggak apa-apa, bentar. Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah masuk di room ini. Harapan kami, Bapak Ibu bisa mengikuti ya kegiatan ini dengan seksama ya, dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu. Bapak Ibu mohon maaf kayaknya di saya ini ya, bentar saya akan ini dulu, akan ganti ke HP dulu nih. Sepertinya ada kendala sedikit nih, biar enggak ini. Jaringan di saya agak lemot. Bentar. Saya harus pakai dua, satu pakai HP, satu lagi pakai Gmeet ya. Sekarang masih terdengar Pak Ibu suara? Masih, Pak. Oh masih ya, tapi ini kan di saya. Jelas Pak. Oh jelas. Jelas. Ya, tapi di sini saya tampilannya tidak ini. Sebentar saya ganti, saya mau minta bergabung dulu pakai HP, nanti takut waktu-waktu putus nih. Ya, baik Bapak Ibu, marilah kegiatan ini sama-sama ya kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan yang terhormat untuk menyampaikan teknis penulisan soal literasi numerasi sebagai bahan ya. Wah, baik nih kayaknya Pak Darno kelempar Bapak Ibu, langsung saya ambil alih saja ya, sambil menunggu Pak Darno bergabung kembali. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Bapak Ibu meskipun suasana sudah cukup mendung-mendung kalau di sekitar kita. Tapi apresiasi yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi pengetahuan dalam acara siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester dan semua penilaian itu merupakan tugas utama dari seorang guru. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui bahwa tugas seorang guru itu adalah merencanakan, melaksanakan, kemudian nanti menilai. Ya, merencanakan Bapak Ibu sudah melaksanakan, kemudian melaksanakan pembelajarannya juga sudah dilaksanakan meskipun di tengah-tengah pandemi. Ada yang masih luring, ada yang masih daring, ada yang blended, ya setengah luring setengah daring, ada yang sudah PTM tapi masih terbatas gitu ya. Dan di akhir semester ini waktunya Bapak Ibu untuk melakukan penilaian, nanti kemudian menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui seperti apa hasil pembelajaran yang kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu anak-anak kita ini menghadapi apa untuk anak-anak kelas 8 itu menghadapi apa yang dinamakan AKM. AKM itu adalah salah satu bagian dari AN, Assessment Nasional, yang bertujuan untuk memetakan bagaimana sih kondisi pendidikan yang ada di negara kita ini. Assessment nasional itu selain terdiri dari AKM, juga ada survei karakter dan ada juga survei lingkungan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi dalam kegiatan asesmen nasional dengan cara mengisi survei lingkungannya. Dan mungkin juga Bapak Ibu kemarin mendampingi putra-putrinya ketika putra-putri kelas 8 itu mengikuti AKM. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui, AKM itu ada 2 jenisnya, yaitu AKM yang literasi dan ada AKM yang numerasi. Banyak yang mengeluhkan ketika siswa-siswa kita itu melaksanakan AKM, gitu ya. Banyak, susah Bu, bingung, ngejawabnya juga ini, bacaannya banyak dan seterusnya. Sehingga kemungkinan Bapak Ibu hasil AKM siswanya, AKM sekolahnya, rata-rata AKM di sekolahnya atau hasil AKM di sekolahnya ternyata banyak yang masih belum sesuai keinginan Bapak Ibu. Artinya nilai AKM yang diperoleh siswa-siswa kita kelas 8 kemarin ternyata belum memuaskan. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu berbagi pengalaman dengan saya. Menurut analisa Bapak Ibu, kira-kira apa ya yang menyebabkan nilai AKM anak-anak yang kita bimbing atau anak-anak yang kita ajar itu belum sesuai harapan? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi? Monggo dipersilahkan. Bapak Ibu bisa klik di bawahnya, itu ada gambar angkat tangan. Bapak Ibu silahkan klik di situ kalau mau menjawab. Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, menurut analisis Bapak Ibu, kira-kira apa ya penyebab AKM, hasil AKM itu belum sesuai dengan yang kita inginkan? Monggo dipersilahkan. Kalau nggak ada yang angkat tangan nanti akan saya tunjuk Bapak Ibu. Maaf Bu, baru bergabung. Oke, siap Bu Deni.
Oke, baik. Bu Siti Rohmah bisa memberikan ininya, Bu? Monggo, Bu. Menurut analisa Ibu, menurut pemikiran Ibu, menurut pengalaman Ibu. Silakan Bu Siti. Dibuka dulu Bu ininya mic-nya. Ya, monggo. Belum kedengeran itu Bu Siti suaranya. Oh, itu. Ya, masih termute. Sebetulnya kalau ini udah nggak ada gambar mute-nya sih Bu Siti, tapi kok suaranya nggak masuk ya? Iya, sepertinya ini Bu, laptopnya atau apa ini. Laptopnya ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti ganti laptop ya. Bu Siti bisa menuliskan atau Bapak Ibu yang Di belum chat, bisa ya. berbicara, Bapak Ibu bisa menuliskan di pojok kanan atas itu ada gambar seperti bubble gitu ya untuk berbicara chatnya. Nah Bapak Ibu bisa klik di situ, silahkan Bapak Ibu tuliskan menurut Bapak Ibu kenapa ya kok nilai AKM anak-anak kita itu belum sesuai yang kita inginkan. Bu Askia barangkali mau berbagi, Bu. Silakan, Bu. Kalau menurut pendapat Ibu. Silakan buka mic-nya dulu, Bu Askia. Oh, ini kasusnya sama. Suaranya belum kedengeran ya. Oke. Suaranya belum kedengeran. Oke, Bapak Ibu. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu yang mengatakan soalnya susah, Bu. Ketika murid ditanya, nah kenapa kamu tidak bisa menjawab? Soalnya susah, Bu. Gitu. Ya, soalnya susah, Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Sebenarnya rangkaian perencanaan, pelaksanaan dan penilaian itu kan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Sehingga ketika oleh pemerintah mengisyaratkan bahwa nanti ke depannya setiap tahun siswa kelas 8 itu akan menghadapi asesmen nasional dalam bentuk survei karakter dan AKM, dan AKM-nya itu adalah AKM numerasi dan AKM literasi. Nah, apabila pada saat kita merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya tidak kita integrasikan keterampilan untuk berliterasi maupun bernumerasi, ya, jadi akhirnya ketika siswa kita dinilai ya tentu saja kurang memuaskan karena memang pada proses pembelajaran kita belum membiasakan siswa untuk berliterasi dan bernumerasi. Nah, kalau Bu Yayu menulis di chat seperti ini, minat baca atau literasi yang belum maksimal dari peserta didik, perlu ditumbuhkan lagi minat bacanya. Jadi, kewajiban Bapak Ibu lah, kalau menurut Bu Yayu Nuryati ya, kewajiban Bapak Ibu lah karena masih kemampuan literasinya masih rendah, nah mari kita Bapak Ibu menumbuhkan bagaimana supaya siswa itu meningkat kemampuan literasi dan numerasinya. Tadi saya lihat Pak Dinar ini ya resen ya Pak ya. Ya Bu, ada. Ya silahkan Pak Dinar. Ya. Terima kasih kesempatannya Bu. Mudah-mudahan suaranya terdengar ini Bu ya. Terdengar Pak, jelas iya. kok. Terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu, jadi kalau kita lihat
anak kita sekarang ini memang termasuk anak yang senang dengan hal-hal yang instan. Kemudian mereka terbiasa dengan teknologi yang sifatnya lebih menyenangkan untuk bermain gitu. Sehingga kebiasaan mereka yang dilakukan sehari-hari itu tidak seperti zaman kita dulu. Dulu kita tidak ada teknologi yang seperti sekarang, sehingga lebih banyak membaca gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yayu, itu betul sekali. Kurang lebih minat baca mereka memang itu minat baca yang kurang tidak ada lah. Tidak, saya melihat dari saya punya anak 5, hampir semuanya minat bacanya tidak ada gitu, Bu. Nah, itu termasuk. Kedua, mereka juga termasuk memiliki karakter yang malas untuk menganalisa sesuatu itu secara detail gitu. Jadi ketika ada persoalan yang sifatnya harus dipelajari betul-betul detail, memerlukan pemikiran, memerlukan sesuatu yang dianggap menurut mereka beban, mereka itu tidak mau ke sana gitu. Jadi saya lihat kurang lebih ada 2 hal pokok ya. Yang pertama, minat baca yang memang tidak ada karena tidak dibiasakan atau tidak terbiasa. Yang kedua, kesukaan mereka itu terhadap hal-hal yang instan saja gitu. Nah, barangkali itu yang saya lihat secara global dari seluruh siswa, kemudian melihat dari anak kita sendiri kurang lebih seperti itu barangkali, Ibu pengawas. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Dinar atas sharingnya. Ya, jadi menurut Pak Dinar karena memang minat baca anak-anak kita itu rendah, disebabkan anak-anak kita tuh lebih menyukai sesuatu yang instan gitu ya, sesuatu yang instan, sehingga kemampuan mereka ketika menghadapi soal, kemampuan mereka untuk melakukan analisis itu sangat rendah. Oke, saya terima apa yang disampaikan Pak Dinar. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dinar. Pertanyaan saya berikutnya, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab menumbuhkan minat baca anak? Nah, kemudian yang kedua, mengapa kemampuan analisis anak-anak kita atau siswa kita itu tidak tinggi? Mengapa kemampuan analisis? Karena mereka maunya sesuatu itu instan, nggak usah pakai analisis, pokoknya langsung dapat hasilnya. Mengapa terjadi seperti itu? Ada yang bisa berbagi Bapak Ibu? Kenapa nih kira-kira? Itu tadi kan peristiwanya ya, faktanya. Sekarang mari kita lihat apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga anak-anak kita itu minat bacanya rendah. Atau satu lagi itu tadi, kenapa anak-anak kita itu maunya instan, nggak mau melakukan analisis terhadap sesuatu yang akan dia kerjakan. Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Sebentar ya Pak Dinar ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau dikatakan minat baca anak-anak kita itu rendah, saya setuju tapi agak kurang setuju juga Pak Dinar. Kenapa? Karena keterkaitan atau motivasi atau keterlibatan mereka ketika mereka berhadapan dengan gadget, dengan IT itu tinggi. Dan ketika mereka di gadget itu yang dicari apa sih? Mereka kan berliterasi juga kan? Ketika mereka misalnya aktif di Facebook, mereka sebenarnya berliterasi juga Pak. Karena ketika di Facebook itu mereka chatting dengan temannya, kan memerlukan ini juga. Jadi yang jadi PR kita sebenarnya, kita masih memandang bahwa yang disebut membaca itu harus membuka buku.
Padahal yang dinamakan kemampuan berliterasi itu tidak harus kita membaca buku. Kita melihat fenomena di sekitar kita, kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Ada buktinya apa? Sebetulnya ibu-ibu kita di kampung pun literasinya tinggi loh Pak. Wong kalau ada berita hoax itu, satu berita itu langsung yang komentari banyak. Kan itu sebetulnya mereka berliterasi. Hanya kemungkinan kenapa mereka anak-anak kita itu malas membaca buku, kemungkinannya bukunya tidak menarik, isinya tidak menarik, kontennya tidak kontekstual. Jadi inilah tugas Bapak Ibu bagaimana menciptakan kebiasaan anak untuk berliterasi. Kalau anak-anak itu sukanya melihat yang seperti ini. Nah, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang ketika si anak ikut itu gairahnya, motivasinya itu ya seperti kalau mereka main game. Itu tantangan. Terus yang kedua tadi Pak Dinar mengatakan yang kedua itu mengapa mereka itu daya analisisnya rendah. Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa perilaku anak-anak kita itu sebenarnya hanya seperti sebongkah gunung es. Yang terlihat di permukaan itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Sebagian besar yang di bawahnya, yang 80%-nya itu mungkin tidak terlihat oleh kita, tetapi itu sangat menentukan perilaku yang tercermin yang kita lihat di atas. Kalau dari kecil anak-anak kita tidak dibiasakan untuk menganalisis, bagaimana ketika mereka sudah besar kita tuntut mereka untuk melakukan analisis. Kalau sedari kecil kita mengajar anak-anak kita itu tidak pernah kita ajari untuk berreason, untuk mencari alasan, untuk ketika melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, ada landasannya gitu ya. Kita hanya meminta mereka melakukan ini dan itu, akhirnya mereka sudah terbiasa. Sehingga kalau kemampuan ini tidak kita latihkan dari sekarang Bapak Ibu, nanti kemungkinan besar anak-anak kita itu akan terbiasa berpikir yang instan. Atau istilahnya kalau kita berpikir itu Pak Dinar, kita ada dua istilah yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Dan itu semua bisa terjadi karena proses-proses yang ada di dalam otak manusia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, otak manusia itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Ada di situ otak reptil, kemudian ada otak primata, kemudian ada otak luhur manusia, gitu ya. Ada juga otak luhur manusia. Yang otak besar yang di pangkal otak yang sering digunakan itu adalah otaknya reptil, otaknya siapa itu? Yang isinya itu pengennya otak itu mengatur otomatisasi dan penghematan energi. Jadi reaksinya itu pasti cepat. Karena apa? Kalau menghadapi sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti reaksi cepatnya itu bertahan dan menghemat energi. Itu sesuatu yang refleks. Kemudian di situ juga ada otak primata dan otak luhur manusia yang apabila untuk mengaktifkan itu memerlukan energi yang banyak. Sehingga kadang-kadang kalau tidak kita latihkan, kita itu pengennya sesuatu yang otomatis. Sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Sudah ada di zona nyaman, ya itu sudah. Kita tidak berkreasi mencari sesuatu yang baru. Jadi kalau anak-anak kita, misalnya kita kasih soal itu hanya siapa nama Presiden Indonesia,
Jokowi. Itu kan langsung, yang penting itu. Tanpa kita ajak mereka berbicara, tanpa kita ajak mereka menganalisa, yang penting safe, yang penting selesai, yang penting beres, nyaman, ya sudah. Karena memang itulah. Jadi ibaratnya kalau di teori psikologi itu ibaratnya kehidupan kita itu adalah seperti eskalator yang sedang menurun. Itu kita kalau mau mengikuti arus, itu kita nggak ngerjain apa-apa pasti ikut, Pak. Ada eskalator turun, terus Bapak Ibu di eskalator itu diam saja. Ikut turun nggak Bapak Ibu? Kita tidak usah mengeluarkan energi, kita mengikuti arus saja sampai gitu. Tetapi apabila ada eskalator turun, kita ingin naik. Perlu usaha nggak Bapak Ibu? Iya. Perlu usaha. Kalau usaha kita itu hanya sama dengan kecepatan eskalator turun, apa yang terjadi? Diam di tempat. Kita hanya diam di tempat. Kalau kita ketinggalan, kita ikut turun. Kalau kita ingin naik ke atas, ya kita jalannya mesti lebih cepat. Baru kita bisa naik ke depan. Nah, tetapi kalau kita ikuti, daya otak kita itu pengennya itu yang energinya sedikit, otomatisasi, kita nggak usah ngapa-ngapain, instan gitu. Kita gurunya seneng kalau nggak usah diajar, tapi anak-anak itu nilainya tinggi. Ya nggak? Muridnya juga gitu. Saya nggak usah belajar, tapi saya dapat nilai bagus. Maunya begitu. Karena itu memang hukum alam. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan berusaha membuka start baru. Artinya karena kedepannya itu kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi tuntutan, hari ini kita akan belajar dulu bagaimana kita menyusun soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi. Tetapi masih ada satu catatan bagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah adil apabila kita ngajarnya tidak literasi numerasi, kita ngajarnya tidak HOTS, tetapi penilaiannya kita susun dengan soal-soal yang berbasis HOTS. Menurut Bapak Ibu itu fair enggak? Tidak fair. Sangat tidak fair. Sangat tidak. Jadi sebenarnya yang harus dibenahi dulu itu apanya, Bapak Ibu? Cara mengajarnya. Oke, terima kasih Bu Neti. Ya, jadi kalau menurut Bu Neti, dengan adanya AKM sebenarnya yang harus pertama kali kita lakukan adalah membenahi cara mengajar kita. Ya, cara mengajar kita benahi dulu. Kalau cara mengajar kita sudah oke, mau dites model apapun pasti juga oke. Namun demikian, karena biasanya kalau kita ngajar itu pasti kan kita lihat nanti soalnya kayak apa ya. Nanti kalau soalnya sudah kayak gini, terus saya ngajarnya hanya seperti ini, wah kayaknya siswa-siswa saya nggak mampu nih. Oleh karena itu disesuaikan. Jadi sebenarnya sih kalau kita ngikuti urutan yang benar gitu ya, ketika buat RPP itu sudah kita berbasis HOT. Ketika kita mengajar, kita juga sudah berbasis HOT. Baru kemudian ketika kita menilai siswa, boleh menilai berbasis HOT. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah langkah yang ketiga.
Tetapi karena ini kegiatannya dilakukan di akhir semester dan kita akan membiasakan anak-anak kita untuk mengerjakan soal yang berbasis HOTS, ilmunya kita dapat hari ini, kita cobakan ke anak-anak kita dengan harapan nanti di semester depan Bapak Ibu mengajarnya juga sudah mulai mengajar yang HOTS. Ya. Jadi tidak hanya soalnya yang dibuat berbasis HOTS, tapi ke depannya cara mengajar Bapak Ibu juga harus berbasis HOTS. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Ya, Bu Iswatun, waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu. Oke, tinggal 5 menit lagi. Nah, Ya. sekarang saya share screen sedikit ya Bapak Ibu. Tadi kan kita udah berbicara tentang HOTS. HOTS itu apa sih Bu? Gitu. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mempelajarinya, gitu ya. Sudah mempelajarinya, tapi sekarang kita akan recap secara garis besar saja. Saya akan secara cepat menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai soal yang HOTS itu seperti apa. Ya, HOTS atau High Order Thinking Skills itu bisa disebut sebagai proses berpikir tingkat tinggi. Nah, proses berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya yang menjadi dasarnya itu adalah taksonomi Bloom. Di dalam taksonomi Bloom, dia memberikan teori bahwa cara berpikir manusia itu bertingkat-tingkat, mulai dari lower order thinking sampai high order thinking. Ketika yang kita pikirkan itu baru pengetahuan dan pemahaman, maka ini masih dianggap lower, di tingkat rendah. Kalau sudah mengaplikasikan, menerapkan, itu berarti sudah middle, udah di tengah-tengah. Nah, disebut sebagai high order thinking itu apabila orang sudah bisa melakukan analisis, kemudian evaluasi, dan melakukan kreativitas. Kalau ini yang tertuliskan di sini, ini adalah taksonomi Bloom sebelum ada revisi. Setelah direvisi, analisis dan sintesis itu dijadikan satu, kemudian tingkat berikutnya adalah evaluasi, kemudian tingkat yang tertinggi itu adalah create atau menciptakan. Nah, ini yang sudah baru, yang sudah direvisi. Jadi mulai dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang mengajar, di sini kan SBK, kemudian olahraga, yang satu Bahasa Sunda. Bahasa Sunda gitu ya. Saya kira itu high order thinking skill-nya sudah kelihatan sekali. Kenapa? Di SBK itu anak-anak kita itu sudah sampai pada create loh, gitu. Sudah menciptakan. Di bahasa mungkin juga sudah sampai menciptakan. Tetapi kadang-kadang menciptakannya belum 100% menciptakan, karena menciptakannya itu baru sekedar melaksanakan tugas. Bukan dari hasil analisis, evaluasi, sehingga dia bisa menciptakan sesuatu. Ya, jadi maksudnya kan kalau ke depannya di sekolah-sekolah penggerak itu kan seni budayanya disatuin dengan prakarya ya Pak Diner ya. Jadi banyak karya-karya anak-anak kita itu sebenarnya gitu. Kita hanya tinggal memfasilitasi supaya ketika mereka create, ketika mereka menciptakan sesuatu, meng-create-nya itu didasarkan dari hasil analisis dan dari hasil evaluasi. Pertanyaan saya sekarang sebelum saya, karena waktunya terbatas, apa sih bedanya analisis dan evaluasi? Ini sama-sama
high order thinking. Ini tadi ada analyze, ada evaluation. Bedanya di mana ya Bapak Ibu? Nih, jadi di level C4 dengan C5. Ada yang bisa berbagi dengan saya? Bedanya C4 dengan C5, menganalisis dengan mengevaluasi. Saya beri contoh misalnya di bahasa Sunda. Bapak Ibu memberikan anak kita itu 2 jenis teks. Kemudian Bapak Ibu meminta mereka coba temukan apa persamaan dan perbedaan antara teks 1 dengan teks 2. Itu masuknya ke menganalisis atau mengevaluasi. Menganalisis, Bu. Belum mengevaluasi ya Bu Neni? Belum. Supaya mengevaluasi, kira-kira pertanyaannya seperti apa Bu Neni? Kalau mengevaluasi, sebentar Bu. Kita menekankan pada mereka bagaimana ciri dari bagaimana ciri keduanya dan kemudian membedakan dari keduanya gitu Bu. Nah itu tadi persamaan dan perbedaan katanya masih analisis. Nah bedanya Bapak Ibu kalau mengevaluasi itu sudah dihubungkan dengan norma-norma, dengan keyakinan diri gitu ya. Jadi misalnya tadi kan coba temukan persamaan dan perbedaan di antara kedua teks ini. Benar kata Bu Neni tadi. Good. Itu masih menganalisis. Tapi kalau kemudian menurut kalian dari kedua cerita tersebut mana yang paling sesuai dengan budaya Sunda? Itu sudah mengevaluasi. Karena dia sudah membandingkan apa yang ada di dalam teks itu dengan konteks budaya Sunda yang menjadi keyakinan. Atau dari 2 tokoh cerita yang ada di cerita 1 dan cerita 2 itu, menurut kalian siapa yang bisa digolongkan menjadi anak yang soleh? Misalnya seperti itu. Karena si anak-anak itu selain menganalisis isinya, dia juga harus tahu dulu anak yang soleh itu yang seperti apa ya. Si A itu bisa nggak kita sebut sebagai anak soleh? Si B itu bisa kita nggak sebut anak soleh? Oh ternyata dua-duanya sebetulnya anak soleh kok Bu. Tapi nah itu dia wujud evaluasi dari si anak tersebut. Jadi kalau toh misalnya nanti jawaban siswa ketika kita meminta mengevaluasi suatu soal, jawabannya berbeda, that's okay. Karena setiap orang memiliki standar nilai yang berbeda. Yang penting Ibu lihat alasannya sesuai tidak. Ya, ini kenapa dibiasakan kepada anak-anak kita, karena nanti pada suatu saat anak-anak kita itu akan dihadapkan ketika hidup, bahkan bukan anak-anak kita juga Bapak Ibu, ketika hidup kita itu akan dihadapkan pada yang namanya dilema. Kadang-kadang dilema yang kita hadapi itu disebutnya adalah dilema etika. Dilema etika itu sebetulnya dua-duanya itu benar, tapi kita harus memilih satu. Contoh dilema etika ya, misalnya gini, ibu menemukan muridnya nyontek. Ya, menemukan muridnya nyontek. Kemudian ya, nyonteknya itu di pelajaran matematika misalnya. Aturan sekolah seharusnya anak yang nyontek itu harus dihukum. Tetapi dia
si anak tersebut itu ternyata misalnya dia atlet sepak bola. Sehingga ketika kita tanya kepada si anak, Bu, saya itu kemarin mempersiapkan diri untuk ikut bertanding, sehingga saya tidak belajar. Saya takut nilai saya jelek, Bu. Maka saya nyontek. Apa yang akan Ibu lakukan itu kan sangat tergantung dari keyakinan yang Ibu pegang. Apakah Ibu itu dua-duanya kan, apakah Ibu berpikir berbasis peraturan atau Bapak Ibu berpikir berbasis kasih sayang. Kalau Ibu berpikirnya berbasis kasih sayang, mungkin ya sekarang mah nggak apa-apa deh, tapi ke depan jangan nyontek ya. Mungkin seperti itu, tapi si anak itu tidak dihukum. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikirnya berbasis peraturan, ini anak kalau tidak saya hukum, nanti ke depannya dia pasti akan melakukan begini lagi. Maka Bapak Ibu memberikan hukuman. Atau Bapak Ibu kompromi di antara keduanya. Oke deh, sekarang karena seperti itu alasanmu saya terima, tapi kamu harus ikut ujian ulang ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan keterampilan untuk mengevaluasi. Diharapkan anak-anak kita sekarang kita biasakan memiliki keterampilan yang high order thinking, supaya ketika mereka nanti dihadapkan pada suatu permasalahan, maka mereka bisa mengambil keputusan dengan keputusan yang terbaik. Habis ya Pak Darno waktu saya ya. Iya Bu, tinggal sudah habis sih ya. Ya. Masih ada Bu banyak. Enggak, sudah kok. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan di sini kepada Bapak Ibu, kenapa kita perlu melatih pemikiran tingkat tinggi atau high order thinking atau penalaran, karena kita akan membekali anak-anak kita ketika mereka nanti sudah terjun di masyarakat, atau sekarang kan mereka juga sudah bermasyarakat, ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah, maka menghadapi masalah itu tidak dengan cara yang reaktif gitu ya. Pokoknya wah ini saya nggak setuju langsung tonjok, tidak begitu, tetapi mereka bisa melakukan analisis dan evaluasi. Wah ini ada temanku menyakiti hati, nek aku tonjok kira-kira kedepannya seperti apa ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu ada proses-proses yang dilakukan di dalam pikiran mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan kelak itu adalah hasil dari proses berpikir yang sudah dilatihkan oleh Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bereksplorasi, gitu ya. Selamat bereksplorasi, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menemukan jalan bagaimana sih kita membiasakan anak-anak kita untuk berpikir berbasis high order thinking. Tidak reaktif, tidak instan, tidak mengikuti emosi saja. Tetapi berpikir berkali-kali, diendapkan, dipikir lagi, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan di masa depan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada Ibu pengawas ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Iswatun. Sama-sama, Pak. Ya, Bu Iswatun, kami akan melanjutkan kegiatan kami Monggo, bersama silakan. dengan tim MGMP SBK Bu hari ini. Silakan Pak. Monggo, Terima kasih, saya Bu. mohon izin karena masih ada kegiatan yang lain ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu. Monggo, sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ya penjelasan paparan dari Bu Pengawas ya Bu Iswatun. Intinya Bapak Ibu, hari ini kita akan menyusun soal-soal yang hot dan literasi numerasi. Namun harapannya pembelajarannya dulu ya, intinya gitu bisa simak ya. Pembelajarannya dulu harus literat ya supaya adil ya, supaya adil kita evaluasi. Kalau belum belajar kan kasihan anaknya ya, gitu ya, seperti itu intinya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi 2, nanti akan dipimpin oleh Pak Dinar dan Bu Siti Rohmah ya, dan kawan-kawan. Beliau akan menyampaikan tentang kisi-kisi dan soal SBK ya, berbasis literasi dan numerasi, hanya sekedar sebagai contoh Bapak Ibu ya, sebagai acuan Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya cocok, ya sesuai amanat dari Bu kasih kurikulum, itu seandainya soal-soal yang disampaikan itu sudah Bapak Ibu ajarkan di sekolah, monggo silahkan diambil ya. Memang tujuan kami adalah membantu Pak Dinar dan teman-teman itu membantu teman-teman SBK terutama di dalam menyusun soal literasi numerasi ya, seperti itu. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Bapak Agus Dinar SPDMM dipersilahkan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Sudarno ya dari ketua forum ya, ketua forum MGMP Kabupaten Bogor yang sudah memfasilitasi. Jadi hari ini rencananya kita itu dari semua mapel kita mempelajari bagaimana cara membuat soal untuk PAS ataupun UAS. Sebetulnya sama saja, yang beda itu hanya di esensinya saja ya. Kalau UAS mungkin ada kelas 7, 8, 9, materinya dengan persentase sekian-sekian dan seterusnya. Untuk materi seni budaya, kebetulan ada pemahaman bahwa di materi seni budaya untuk soal AKM itu tidak bisa menggunakan grafik atau tidak bisa menggunakan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifat numerasi. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya seni budaya pun sama bisa. Saya menyapa dulu teman-teman. Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Aduh, sudah lama banget nih Pak Heri nggak ketemu. Sudah kangen banget ya. Nah, sambil menyapa teman-teman ini saya belum melihat siapa lagi nih. Oh, ini ya udah lama nih kita nggak kumpul-kumpul. Coba Bu Siti dicek dulu itunya, karena yang pertama itu harusnya Bu Siti nih. Nggak ada banget suaranya. Aduh, itu mah kayak ikan di kolam Bu Siti, ngap-ngapan. Nggak ada suara ini. Aduh. Mungkin ini Pak Dinar bisa ganti laptop ya Bu Siti ya? Apa gimana? Coba tuh. Kayaknya bisa ganti laptop dulu. Atau pakai handset coba Bu. Sebetulnya nggak keluar ya. Nah, headsetnya tinggalin. Waduh, cilaka 12 ini. Diborong sendiri Pak Dinar ya? Ya. Diborong sendiri atau sementara sambil menunggu Bu Siti ya. Oke, kalau mau diperbaiki silahkan perbaiki dulu. Oke, teman-teman di MGMP Seni Budaya. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang kedua, betul. Sebetulnya sudah ada dalam pertemuan Reddish ya, dengan teman-teman yang lain khusus seni budaya. Nah, cuma hari ini kita mantapkan lagi. Nanti kita akan mempelajari terutama yang terkait dengan literasi dan numerasinya.
Nah, di seni budaya ternyata ada numerasi yang bisa kita gunakan dengan beberapa grafik atau diagram bisa kita pakai, dan anak juga tetap ada hitungan matematisnya tetap bisa kita pakai. Jadi bukan hanya untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan hitung menghitung, ternyata ada di seni budaya juga bisa. Nah, Bu Siti ini gimana, mau diganti dulu atau bagaimana? Harusnya kan Bu Siti yang memberikan informasi terkait dengan masalah teknisnya, baru nanti saya di soal-soalnya. Gimana Bu Siti? Mau diganti dulu atau gimana? Bu Siti bisa pindah ke HP, cuma nggak bisa share screen ya, susah. So, kalau bawa HP nggak Bu Siti? Nanti saya admit ya, biar masuk 2, jadi ada 2. Nggak, ini Bu, nggak kedengeran Bu. Bisa. Oke lah, kalau begitu sambil menunggu, karena waktu kita sudah ini ya, sambil menunggu Bu Siti, kita buka saja ini. Nah, ini ada materi, kita mulai saja dari materi kita ya. Cara membuat soal AKM. Sebetulnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu itu sudah terbiasa dengan ini, karena kemarin kita sudah sama-sama di MGMP untuk membuat soal AKM. Literasi numerasinya juga saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Nah, hanya untuk mengingatkan kembali, barangkali kita bahas ulang lah Bapak Ibu ya, bahwa ini kelihatan nggak Bapak Ibu yang Kelihatan, saya share? Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan udah. Oke, siap. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dasar AKM-nya. Jadi kita sendiri harus memiliki pemahaman bahwa literasi membaca itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian numerasinya kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematis, dan menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan konteks yang relevan. Jadi kurang lebih gambaran sederhananya, literasi itu terkait dengan kemampuan baca-membaca sehingga memahami dan mengevaluasi sesuatu didasarkan kepada pola pikir. Nah, sedangkan yang numerasi adalah kemampuan berpikir yang didasarkan kepada data-data atau fakta atau prosedur yang sifatnya matematis. Barangkali itu sederhananya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam pembuatan soal ini ada hal-hal yang harus kita pahami ya. Dari kementerian ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam membuat soal. Kebanyakan kemarin ada beberapa soal yang diantaranya banyak mendapat sorotan karena ada yang terkait dengan masalah pornografi, ada juga yang terkait dengan masalah suku. Nah, di sini ada kaidahnya. Yang pertama, soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Belum pindah Pak Dinar. Belum pindah. Slide-nya nggak pindah ya. Ini Nggak manual pindah, ya. Nah, di ini aja. Ini udah pindah. Sekarang udah. Belum. Di saya kok belum ya? Di Bapak Ibu gimana? Sama Pak, belum. Sama Pak, belum berubah. Oh, Belum berubah. Nah, betul. Belum berubah, belum. Nah, ini sekarang udah. Oke. Nah, sudah berubah Pak. Oke, Ya. oke. Oke, ya udah berarti begini aja lah ya, manual ya. Oke, nah ini yang pertama, soal tidak boleh menyinggung suku, ras, agama, sara lah. Yang kedua, tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersil atau instansi, nama sekolah tertentu, kekerasan, dan bentuk lainnya yang menimbulkan efek negatif atau hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Jadi harus kepentingannya memang murni untuk kepentingan negara. Intinya begitu. Tidak boleh ada kepentingan Pak Darno nih karena terkait dengan MGMP dan lain-lain nih.
Nah, ini penulisan kaidah secara umum. Nah, untuk khususnya Bapak Ibu bisa share sendirilah di Google. Nah, kemudian langkah pembuatan soal AKM. Sudah pindah Bapak Ibu? Sudah ya? Udah, Pak. Udah. Sudah ya, berarti harus manual ini. Yang pertama, kita harus mencari informasi yang aktual, aplikatif, esensial yang bisa ditemukan di sekitar kita. Dan tentunya informasi itu harus nyambung dengan kompetensi dasar yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus mencari konten-konten yang aktual, yang hangat, tapi kemudian juga nyambung dengan kompetensi dasar, dan dengan siswa pun senang, siswa menyukai dengan hal itu sehingga termotivasi. Aplikatif, esensi penting. Kemudian mencari data atau informasi tambahan seperti gambar, infografis, dan lain-lainnya. Jadi yang bersifat gambar, apakah infografis atau yang berupa grafis lah tadi, grafik. Kemudian temukan nilai-nilai penting yang terdapat dalam informasi tersebut untuk ditekankan pada siswa saat proses belajar mengajar. Nah, ini jadi yang pertama terkait dengan konten. Kemudian yang kedua, ya berupa tambahan untuk menekankan agar dalam proses pembelajarannya nanti menjadi penguat. Itu barangkali. Kemudian yang berikutnya, aspek penting dari asesmen atau aspek penting dari AKM. Yang pertama adalah keterampilan berpikir logis. Keterampilan berpikir realistis, masuk akal, logis. Jadi diusahakan anak itu tidak melambung kemana-mana tapi berdasarkan data yang real. Yang kedua, keterampilan bernalar dengan menggunakan konsep. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk berpikir tapi dengan dasar konsep yang real dan didasari pada pengetahuan yang nyata. Jadi bukan hanya berangan-angan, berimajinasi murni, tapi didasarkan kepada konsep dan pengetahuan yang nyata, yang real. Yang ketiga, keterampilan memilah dan memilih serta mengolah informasi yang didapat. Nah, di sini anak itu memiliki keterampilan sehingga ketika ada informasi yang didapat, mereka bisa mencari atau membahas lah, atau kurang lebih apa ya tepatnya, memilah ini termasuknya kemana dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat dalam proses pembuatan soalnya. Yang pasti anak bisa mengolah informasi, terampil dalam mengolah informasi. Kemudian komponen soal AKM. Komponen soal AKM yang utama terdiri dari 3, yaitu konten, kemudian proses kognitifnya yang tadi disampaikan oleh Bu Pengawas, kemudian konteks. Nah, konten itu adalah informasi yang tersedia baik itu di internet, apakah itu di buku atau di media elektronik lain, entah di televisi dan sebagainya. Pokoknya kita harus mencari konten-konten yang kebetulan saat itu sedang booming lah gitu istilahnya, atau sedang dikenal. Jadi konten-konten hangat lah, konten yang hangat. Nah, jadi kita mencari konten itu agar menarik mereka untuk memiliki minat baca. Nah, berdasarkan konten soal literasi membaca, tujuannya untuk menguji beberapa teks yang bersifat informasi maupun fiksi. Jadi konten itu tujuannya agar mereka mau benar-benar masuk ke dalam materi sehingga bisa teruji informasi yang dimunculkan bisa dicerna oleh mereka. Kemudian untuk numerasinya, konten tersebut diharapkan dapat menguji bilangan atau geometri atau pengukuran atau data atau ketidakpastian dan lain sebagainya yang terkait dengan perhitungan. Nah, nanti kita akan bisa lihat di seni budaya pun bisa seperti itu. Jadi kalau kemarin ada teman yang bilang, mungkin di seni budaya mah nggak akan ada tuh yang bersifat menguji hitungan mah, atau nggak ada yang bersifat grafik.
dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif ini berkaitan dengan kompetensi yang akan diuji dalam literasinya adalah menuntut siswa menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks dengan soal. Jadi teks dengan soal, teks dari konten yang kita buka itu dengan soal, mereka menyambungkan. Oh, ini maksudnya ini, dan seterusnya. Jadi tidak bersifat, kalau kata Pak Darno Thelma, ketika dibuat soal yang sifatnya isian, tidak langsung berupa jawaban yang pasti yang sudah diketahui secara umum, tapi didasarkan kepada bacaan yang real yang ada. Jadi tidak seperti misalnya soal yang sederhana dan jawabannya langsung nyata gitu. Contohnya umpamanya alat musik petik adalah gitar gitu misalnya. Itu kan jawaban sudah pasti misalnya ke situ. Tapi harus didasarkan kepada bacaan yang ada di situ. Kemudian dari bacaan itu nanti ada beberapa poin yang memuat hal seperti itu. Kemudian anak diarahkan untuk memilih dari salah satu jawaban di sana, sehingga mereka menganalisa gitu. Oh, jawaban yang tepat itu yang mana gitu dari atas. Jadi berdasarkan dari bacaan yang ada di konten. Kemudian kompetensi yang diuji dalam numerasi ini melibatkan proses pemahaman suatu konsep, penerapan konsep untuk masalah rutin, dan bernalar menyelesaikan soal yang non rutin. Ini numerasinya berarti siswa itu dilibatkan untuk memahami konsep. Nah, ini terkait dengan masalah hitung-menghitung tentunya gitu. Nah, kemudian untuk konteksnya seperti yang di sini disampaikan bahwa konteksnya boleh personal, boleh masalah sosial budaya, boleh saintifik. Personal ya tentu berkaitan dengan masalah pribadi siswa, sosial budaya, masalah yang umum dengan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berkaitan dengan saintifik, hal-hal yang sifat urgen lah itu. Kemudian level. Untuk level soal ini dibagi 6 level. Level 1 itu kelas SD ini 1 2, level 2-nya SMP 34, level 3-nya SD 34, level 3-nya SD kelas 5 kelas 6, level 4-nya SMP kelas 7 kelas 8, kemudian level 5-nya SMP kelas 9 dan SMA kelas 10, level 6-nya kelas 11 12. Nah, tadi Bu pengawas juga membahas tentang level, tapi level di sana adalah level soal dalam pengukuran kognitif. Kalau yang sekarang ini level soal secara umum, bahwa ada level-level dalam pembuatan soal terkait dengan masalah kemampuan nalar mereka yang berbeda-beda di setiap level. Oke, kita lanjut, kita ngebut saja. Nah, bentuk soal. Bentuk soal AKM itu ada pilihan ganda biasa yang sudah biasa Bapak Ibu pakai, kemudian ada pilihan ganda kompleks yang nanti di dalamnya bisa kita lihat dalam penjelasan berikut bahwa pilihan gandanya sama, tapi dalam option pilihan gandanya nanti harus memiliki pembeda yang lebih kompleks, ya, lebih rumit dari pilihan ganda biasa. Kemudian menjodohkan sama seperti dulu kita pernah belajar menjodohkan, kita juga pernah pakai dulu waktu masih SMP ya. Menjodohkan berarti ada di lajur kiri berupa pernyataan, lajur kanan pasangannya berupa jawaban. Anak nanti memilah mana yang dipakai. Kemudian yang keempat, isian singkat. Isian singkat ini ada beberapa, Bapak Ibu, ya, terkait dengan isian singkat. Ada yang isian singkat saja, yang isinya hanya berupa frasa, kata saja, satu kata cukup gitu, frasa. Kemudian ada juga yang berupa benar salah. Ini sama juga dengan zaman dulu kita benar salah.
Lalu ada esai. Esai ini uraian murni, bisa menjelaskan dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih tegasnya kita lihat dalam pilihan ganda. Nah, ini tadi pilihan ganda. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban. Peserta didik diminta menjawab soal dengan memilih satu jawaban benar dari beberapa pilihan yang sudah disediakan. Jumlah pilihan jawaban soal untuk soal ini, nah ini sesuai dengan level yang tadi. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 sebanyak 3 pilihan. Ini untuk anak-anak SD ya. Baiknya sih sebetulnya katanya hanya ABC gitu, karena nalar mereka masih rendah. Untuk kelas 4, nah ini sudah dianggap punya nalar yang lebih, sampai kelas 9 SMP berarti 4 option ABCD. Kemudian untuk kelas 10 SMA ABCDE. Nah, kemudian penulisan soal pilihan ganda harus memiliki kaidah penulisan pilihan ganda dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Itu ada khusus ya aturannya untuk penulisan pilihan ganda itu, dari segi materinya harus seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian dari segi materi, di sini penjelasannya, konsepnya harus benar, kunci hanya satu, pilihan jawaban harus homogen dan logis, harus sejenis, harus jangan ngaco kemana-mana, berarti homogen tidak homogen gitu. Nanti kita lihat lah di soal ya. Kemudian dilihat dari segi konstruksi, pokok soal dan pilihan jawaban harus jelas, tidak menimbulkan pengertian ganda. Ya, sampai anak menjadi bingung, ini teh maksudnya apa gitu. Jawabannya kemana, karena konstruksi soalnya tidak jernih gitu, memiliki beberapa pengertian yang memungkinkan jawaban sama. Kemudian informasi yang dituliskan hanya yang diperlukan. Pilihan jawaban tidak menggunakan kalimat semua jawaban di atas salah atau benar. Itu dulu suka ada begitu, semua jawaban, biasanya di D itu. Semua jawaban di atas adalah benar, semua jawaban di atas salah, itu tidak boleh. Kemudian dari segi bahasa harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia untuk pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, nah ini Bapak Ibu. Soal pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih yang harus dipilih peserta didik secara tepat. Nah, dapat diberikan tanda centang pada kotak yang disediakan atau dipilih lah. Kalau kemarin ya biasanya dihitamkan ya. Yang dianggap sesuai jawabannya. Permasalahan pada pokok soal, pada kolom ya, tidak, dan pada kolom benar salah atau pilihan lain yang sesuai. Ini pilihan ganda kompleks. Nah, kemudian pemberian skor berdasarkan kompleksitas dari pernyataan jumlah dan jumlah pilihan jawaban. Apabila jumlah pernyataan 3 atau 5 sampai 5, pilihan jawaban benar. Salah, berubah tidak berubah, atau lainnya penskoran 1. Sedangkan yang tidak dapat menjawab berarti kan 0 gitu. Jadi kalau ada yang benar, ya ini 1. Kalau salah 0. Artinya jika semua jawaban benar, maka nilainya 1, diberi skor 1. Apabila jawabannya salah, maka diberi skornya 0. Namun apabila jumlah pernyataannya banyak, misalnya seperti 5, pilihan jawabannya lebih dari 2 misalnya. Nah, seperti misalnya di sini hewan, tumbuhan, organisme, pagi, siang, malam, dan lain sebagainya. Dari situ maka perskorannya adalah 2, 1, 0. Nah, kenapa? Karena tadi pernyataan lebih dari 5, pilihan jawabannya lebih dari 2. Berarti ini ada yang 2, ada yang 1, dan ada yang 0 untuk skornya. Sehingga jumlahnya kalau dijumlahkan nanti sesuai dengan pertanyaan. Kemudian diberi skor 2 bila menjawab semua benar, diberi skor 1 bila salah 1 atau 2. Bila salahnya 1 lah atau 2. Diberi skor 0 bila salah lebih dari 2 itu jawabannya.
kita lanjut. Menjodohkan. Bentuk soal menjodohkan adalah mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan pernyataan dengan jawaban. Kemudian menyesuaikan, menghubungkan antar dua pernyataan yang disediakan. Jadi menjodohkan itu menyambungkan antara pernyataan dengan jawaban. Soalnya terdiri dari dua lajur pertama sebelah kiri berupa pokok soal, lajur kedua sebelah kanan berupa jawaban. Jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak daripada jumlah pokok soal di sebelah kiri. Jadi akan yang lebih bagus itu jawabannya lebih banyak. Kalau soal 2 berarti untuk jawabannya diusahakan lebih dari 2. Itu yang bagus. Nah, nanti di contoh tidak seperti itu. Itu hanya contoh saja nanti. Kemudian untuk berikutnya isian atau jawaban singkat. Soal isian dan jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat. Nah, di sini tadi berupa kata atau frasa saja atau berupa angka atau simbol. Jadi hanya satu kata saja. Itu yang isian singkat. Berupa kata saja atau frasa saja. Satu frasa itu satu kata atau satu angka. Nah, misalnya pertanyaan, angklung berasal dari daerah Jawa Barat, itu sudah pasti. Cuma itu satu kata. Walaupun Jawa dan Barat tidak bisa dipisah-pisah, tidak menjadi memang dua frasa itu, tapi satu kata itu. Jawa Barat, enggak jadi Jawa saja. Oh, itu kan Jawa dan Barat misalnya, itu berarti ada dua kata, enggak dua kata, itu satu kata. Tapi tidak satu frasa. Jadi boleh satu kata seperti tadi Jawa Barat atau rojo lele atau misalnya padi wereng misalnya, itu satu kata. Atau bisa satu kata, satu frasa gitu maksudnya. Nah, misalnya tadi jawabannya yang harus dijawab adalah gitar misalnya. Itu juga satu frasa tapi satu kata itu. Angka boleh. Simbol boleh. Untuk yang jawaban singkat. Kemudian untuk soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita. Sementara itu soal untuk jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Jadi untuk soal isian ini diusahakan lebih panjang, bentuknya semacam kalimat berita. Tapi untuk soal jawaban yang singkat hanya bentuk pertanyaan yang mungkin hanya berupa titik-titik dan sebagainya, atau pertanyaan saja, mengapa, apa, dan siapanya. Itu untuk isian. Esai atau uraian. Soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta untuk mengingat, mengorganisasikan gagasan-gagasannya. Lebih panjang berarti, karena anak diminta untuk menguraikan atau memberikan ide atau memberikan gagasan pemikiran dia tentang sesuatu persoalan. Nanti kita akan lihat di bawah dengan contoh. Kemudian dengan cara mengumumkan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Tentunya ini tidak cocok kalau dipakai untuk Google Form, karena ketika untuk membuat soalnya mungkin tidak masalah, tapi evaluasinya harus manual Bapak Ibu. Biasanya agak ngedul itu kalau sudah harus memeriksanya secara manual. Nah ini sebetulnya cocok saja sih kalau memang mau rajin mah gitu, karena nanti anak akan memberikan jawaban secara tertulis. Pada soal uraian disediakan pedoman penskoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor. Jadi skornya sudah kita tentukan berapa skor yang akan diberikan, karena tentunya ini akan berbeda dengan pilihan ganda dan benar salah. Nah, jadi skornya kita yang menentukan. Makanya dalam soal AKM mungkin tidak akan banyak kalau kita mengadakan pas misalnya, yang biasanya soal itu 30, di AKM mungkin 10-15 itu sudah banyak, karena bisa satu soal itu ada beberapa sub soal gitu. Nah, nanti kita lihat di soal yang akan kita bahas.
Oke, berikutnya kita lihat contoh dari soal yang kita sudah siapkan untuk Bapak Ibu. Sementara sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Aduh, ternyata Bu Siti memang tenggelam ini. Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Bu Siti ada Pak, udah ganti itu. Si Rohma, Tidak. iya. Ada suaranya Bu Siti? Itu masih termute Bu Siti Rohma. Diklik aja, mikrofonnya diklik. Tuh, kok Wah, sama? masih ngap-ngapan. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi ada yang raise hand tadi ya, siapa tadi? Oh, Pak Heri mau tanya Pak Heri? Ada yang mau ditanyakan Pak Heri? Ayo jangan ngendog aja tuh, kumaha sih? Itu pengawas itu waras ya. Kepala sekolah teh. Bu Nina, apa kabar? Aduh, Bu Nina, sehat, Bu Haji. Udah lama banget nih. Bu Siti kalau pakai handset gimana? Atau nggak bawa? Atau pakai HP aja Bu, bisa bicara mungkin. Dua, HP-nya nyalain, diklik lagi. Bisa. Kalau nggak bisa ya udah, saya masuk dulu ya. Ini soal biasa, Bapak Ibu. Kelihatan nggak tampilannya, Bapak Ibu? Sudah Pak. Saya borong nih, Pak Darno. Mohon maaf, Ya. aduh. Ini Pak, headsetnya digedein dikit Pak. ketinggalan lagi. Digedein dikit. Ini contoh soal AKM. Kurang kelihatan. Mohon dibesarkan ya Pak. Oh, kurang kelihatan. Baiklah. Ya. Kita besarkan ya. Nah, ini. Ya, ya udah. Sudah kelihatan. Oke, udah mantap. Oke. Contoh soal AKM. Nah, ini kisi-kisinya. Soal nomor 1 nih. Soal nomor 1. Ini kisi-kisinya. Mata pelajaran seni budaya, seni rupa, KD 31, memahami prinsip dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini kita ambil dari silabus kita ya, atau kalau mau lebih rinci sudah ada indikatornya di dalam ini Bapak Ibu, penetapan indikator. Nih, penetapan indikator Bapak Ibu, kan Bapak Ibu biasanya suka membuat penetapan indikator ya. Nah, di situ sudah ada indikatornya. Jadi, indikator pencapaian kompetensinya sudah muncul ada di sana. Nah, ini level. Di sini saya tidak mencantumkan level kognitifnya. Ini mencantumkan level kelas. Jadi, levelnya 4 karena ini kelas 7. Ya, di level 4 ini kelas 7 maksudnya. Untuk mempermudah saya karena ini soalnya ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian ada seni musik, seni rupa, seni teater, sama seni tari. Indikatornya adalah menunjukkan prosedur menggambar secara urutan. Kita lihat dulu di kelas 7 nih. Nah, bentar. Di indikator seni rupa. Nah, terbuka nih. Bentar. Nah, ini. 3.1 memahami prinsip teknik prosedur menggambar seni rupa. Nah, ini kita ambil dari sini. Kita pindahkan dari sini, indikatornya kita ambil dari sini. Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil dari sini. Jadi kita tidak pusing. Tinggal ngambil. Oke, kelihatan. Mana nggak kelihatan oke ya? Sudah mana? Sebentar. Tes Pak Dinar ada nggak? Ada di situ ya? Ada. Ya, apa itu? Ini dari HP. Oh, ya udah. Ya, jelas dari HP. Sok atuh Bu Siti. Kela. Ya. Yo. Nih, layarnya digede. Lanjut saya ini. Sok. Iya, tadi terkendala volume suara ya di laptop dan saya coba di HP. Sekarang
Saya coba melanjut dari Pak Dinar. Yang nomor 1 sudah kali ya Pak Dinar tadi. Kita lihat yang nomor 2. Belum. Nomor 1 ini masih. Ya. Belum dibahas. Ya untuk nomor 1 ya. Bentar, saya pindah dulu. Masih ada kan? Ya. Masih kelihatan kan? Iya, bisa. Ya. Coba ke bawah lagi, ke bawah. Maksudnya dari nomor 1. Ya, ke atas kan? Ya. Subtemanya prosedur menggambar ploranya tuh, Bu. Gimana? Ya. Nah, ini. Ya, dari nomor 1, coba Pak Dina lihat dari atas. Ya, ini merupakan contoh soal pilihan ganda ya. Lihat dari kisi-kisinya Pak Dina, bisa dilihat dari kisi-kisi di atas. Bu Siti, maaf Ya. laptopnya dimatikan, itu feedback itu. Laptopnya volume 6 matikan. Matikan Gimana? aja laptopnya. Laptopnya matikan Volume aja. laptopnya kecilin atau Dari HP saya tidak terlihat. Oh, volume. berarti volumenya dimatiin aja. Volumenya dikecilin. Volume laptop. Iya, udah dimatikan. Ya. Lanjut. Ya. Lihat dari kisi-kisi yang di atas Pak Dinar. Ya. Untuk contoh soal mata pelajaran seni budaya, ini di seni rupa ya kelas 7. Kita lihat untuk pengisian di kisi-kisi bisa dari KD-nya yaitu 3.1, memahami prinsip dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, ini pada level 4. Ya, pada level 4 itu dari level 4 itu Bapak Ibu? Yang ini level 4 level kelas, Bu Siti. Ya? Level kelas sayang, nggak pakai kognitif ini. Jadi ini kurang jelas. Bukan level kognitifnya ini. Ya, pakai. Aduh Pak Dinar, mohon maaf ya suaranya Jadi kurang jelas. Sok lanjutin aja deh. Maaf. Oh ya udah. Kalau gitu. Nyerah. Jadi gemak ya, jadi ngedengung ya. Iya. Ya udah kita lanjut saja Bapak Ibu. Jadi ini indikatornya menunjukkan prosedur menggambar bentuk secara berurutan. Temanya prosedur menggambar flora fauna, berarti sudah mengkerucut. Kemudian subtemanya lebih mengkerucut lagi, menggambar flora fauna dan alam bendanya tidak dibahas karena fokus kita hanya ke flora fauna. Nah, tingkat kesulitan mudah. Nah, kita lihat sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya kita susun. Anak itu disuruh menganalisis. Di sini itu mereka bernalar, berpikir, mana dulu ya menggambar itu seperti apa. Nah, soalnya prosedur menggambar bentuk flora berikut yang benar adalah anak akan menganalisa dari mana dulu. Nah, kita juga menganalisa. Oh, berarti nomor 1 dulu. Terus ke nomor 3. Lalu nomor 4. Lalu nomor 2. Maka jawaban anak adalah D. Jawabannya karena ini anak dituntut untuk menganalisa gambar. Tidak hanya berupa ingatan gitu. Jadi bukan hanya mengingat saja seperti biasanya. Tapi memang memiliki konteks untuk berpikir dan mencerna kemudian memilih gitu. Real, nyata ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ini juga masih pilihan ganda dari seni musik kelas 8 ini, level 4.
Mata pelajaran seni budaya, KD-nya 31 memahami dasar bernyanyi unisono secara berkelompok. IPK-nya menyimpulkan ciri-ciri teknis pernapasan diafragma. Itu ada di indikatornya ya. Pak Dinar, maaf, di-share Ya. lagi. Hilang kayaknya share-nya. Apanya? Share-nya di-share lagi. Share-nya hilang di Oh, saya. hilang. Nggak kelihatan. Coba di stop dulu terus share lagi. Udah. Tadi ada yang nyoba share screen tadi. Oh, oke. Ayo Coba lepas. lagi ya. Coba lagi. Oke. Nah, ini muncul. Ya, sip. Ya. Oke. Nah, memahami dasar menyanyi unisono kelas 8 nih, menyimpulkan IPK-nya, indikatornya sudah ada di sana ya, Bapak Ibu tinggal ngambil saja. Nah, lalu temanya teknik bernyanyi. Jadi di sini ciri-ciri teknik pernapasan diafragma, kemudian dikerucutkan kepada teknik bernyanyi, di subtema dikerucutkan lagi kepada teknik pernapasan. Nah, di sini ada gambar, anak diberikan gambar bahwa diafragma itu seperti apa sih, di mana tempatnya. Nah, ini ada gambar tulang rusuk, ada paru-paru, ada diafragma, ada ruas tulang belakang dan sebagainya. Nah, di sini anak disuruh menganalisa. Sebetulnya kita itu di kelas sudah memberikan gambaran bahwa diafragma itu terdiri antara di bawah tulang rusuk, di atas perut. Jadi diafragma itu tengah-tengah antara perut dengan tulang rusuk gitu, antara perut dengan dada. Kalau saya menyampaikan ke anak-anak, ketika kamu bernapas menggunakan diafragma, persis seperti orang sedang ngeden. Seperti itu. Sehingga suara yang dihasilkan akan sangat tinggi, kemudian jernih, tidak terpotong, lalu napas pun akan panjang. Nah, ini penyataannya Bapak dan Ibu. Pernyataannya, karena ini termasuk yang kompleks, maka ya lumayan panjang. Pernapasan ini memungkinkan untuk dapat mengatur keluar masuknya udara sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sangat berpengaruh pada teknik bernyanyi yang dapat disimpulkan dari gambaran pernapasan tersebut di atas maksudnya. Nah, jawabannya, anak disuruh memilih. Pernapasan tersebut adalah termasuk, nah sebetulnya yang dicari adalah pengertian diafragma, tapi tidak disebut, hanya dilukiskan dengan gambar bahwa ini adalah diafragma yang sedang kita bahas ini. Nah, karena di sana digambar posisi diafragma ada di setelah pengambilan napas, posisi diafragma sebelum pengambilan napas. Jadi anak itu nanti akan memikirkan, ini tentang apa sih yang dibahasnya di atasnya diafragma, maka mereka menyimpulkan di bawah ini. Kualitas suara menjadi stabil karena udara dibantu pengaturan oleh sekat rongga dada, pemenggalan kalimat lagu menjadi sempurna, dan seterusnya. Kapan kita harus bernapas? Mengakhiri kalimat lagu, produksi suara bagus, pengaturan dan penggunaan napas lebih efektif. Sebetulnya secara sederhananya mereka sudah paham bahwa pernapasan yang terbaik adalah diafragma. Nah, mereka akan menyimpulkan kalimat-kalimat ini. Kalimat ini kan berupa kalimat literasi. B. Kualitas suara tidak stabil. Dari situ sebetulnya mereka sudah paham kalau pernapasan diafragma itu salah pengertian itu. Karena udara dibantu pengeluarannya dengan sekat rongga perut, pemenggalan kalimat lagu yang sempurna, karena kita dapat mengatur kapan kita harus bernapas, mengakhiri kalimat lagu, produksi suara lebih bagus, pengaturan penggunaan napas lebih efektif. Ini hampir sama dengan atas, tapi ada kualitas suara tidak stabil. Nah, mereka mencerna itu. C. Kualitas suara yang stabil. Di sini sebutkan stabil karena udara dibantu pengaturannya oleh sekat rongga dada, pemenggalan kalimat tidak sempurna, kalimat ragunya, praseringnya tidak sempurna. Karena tidak dapat mengatur kapan kita harus bernapas mengakhiri kalimat lagu. Produksi suara tidak bagus. Nah, ada dua kalimat negatif di sini. Prasering tidak sempurna, produksi suara tidak bagus, pengaturan napas tidak efektif. Nah, tiga kalimat negatif yang berbeda dari prasering, pernapasan, diafragma gitu maksudnya. D. Kualitas suara yang stabil, positif,
Karena Udari bantu pengaturannya, sekarang pemenggalan kalimat lagu sempurna, ini juga positif. Kita dapat mengatur kapan kita harus bernapas mengakhiri kalimat lagu, positif. Produksi suara tidak bagus, negatif. Pengaturan napas tidak efektif, negatif. 2 negatif, 2 positif. Yang ini, yang C-nya 1 positif, 3 negatif. Kemudian yang B-nya 1 positif, kemudian 2 positif, 2 positif, ya 2 negatif. Yang A itu semuanya positif, maka siswa diharapkan tergiring untuk menjawab yang A, kualitas suara setelah membaca. Jadi mereka membaca dulu, kudu membaca ini, tidak bisa tidak. Jadi tidak instan gitu. Ini, nah ini termasuk literasi sama dengan yang apa. Nah, soal yang ketiga, nah ini jawabannya A ya. Kunci jawabannya ini A. Oke, soal yang ketiga, ini mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu ya. Kita berbesar sedikit. Seni rupa masih ini. Nah ini kelas 9. Memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. 3.1 levelnya kelas 9, level 5. Ini bukan level kognitifnya. Level kognitifnya nanti bisa Bapak Ibu cari sendirilah. Ini termasuk level berapa untuk di kognitifnya. IPK-nya kita ambil dari sana juga, dari silabus atau dari penentuan indikator Bapak Ibu. Menentukan bahan dan teknik patung. Temanya seni patung. Subtemanya bahan dan teknik patung. Karena dari seni patung itu ada bahan dan teknik, kemudian ada yang dibahas itu ada aliran, kemudian ada lagi cara pembuatan dan lain sebagainya lah. Nah ini kita sudah mengerucut kepada bahan dan teknik. Bentuk soalnya benar salah, tingkat kesulitannya cukup sulit. Ini teksnya. Mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu. Instruksi. Perhatikan teks berikut. Soalnya dari berbagai bahan pembuat patung tersebut, berilah jawaban pada pernyataan berikut. Lingkari ya atau tidak untuk setiap pertanyaan. Nah, yang pertama ini, ini saya agak keliru juga. Pak nomornya di situ ya. Maklum kemarin itu buru-buru bikinnya. Dapatkah jenis bahan tersebut digunakan dengan teknik berikut? Nah, ya. A. Dapatkah batu dibuat patung dengan teknik cor? Nah, ini anak agak berpikir. Di sebelah kanan ada stimulus. Stimulus untuk menggiring anak berpikir. Seniman rupa membuat karya patung menggunakan bahan-bahan beragam. Macam-macam bahan pembuat patung diantaranya adalah tanah liat, lilin, clay, batu, kayu, semen, pasir, bit, logam, emas, timah, resin, fiber. Anak-anak diarahkan ke patung supaya mereka mencerna patung. Nah, dapatkah patung dibuat? Ya atau tidak dengan menggunakan teknik cor? Kemudian B-nya, dapatkah clay dibuat patung menggunakan kerangka kawat? Ya atau tidak? Dapatkah bahan batu dibuat patung untuk menggunakan alat pahat? Ya atau tidak? Dapatkah bahan resin dibuat patung tanpa menggunakan cetakan? Ya atau tidak? Anak-anak akan mengkaji ini. Mereka sudah memahami tentang bahan dan teknik patung. Sebetulnya akan lebih bagus kalau dipandu dengan gambar. Ini akan lebih jernih bagi siswa itu untuk mencerna. Jawabannya kita lihat Bapak dan Ibu. Nah ini jawabannya. Apakah batu dibuat
patung dengan menggunakan teknik cor batu? Jawabannya tidak. Karena patung dari batu umumnya dibuat dengan teknik pahat. Kalau dicor mungkin harus dihancurkan dulu, harus pakai semen, berarti bukan batu jadinya. Ini jawabannya. Kemudian, dapatkah clay dibuat patung menggunakan kerangka kawat? Clay adalah dari bahan tepung umumnya ya, bahan tepung atau dari bahan gypsum dan lain sebagainya yang bersifat serbuk, kemudian dicampur air lalu dicetak. Sehingga kalau menggunakan kerangka kawat, ini bisa atau tidak gitu clay. Ini jawabannya bisa saja. Ya, jawabannya bisa dibuat dengan menggunakan kerangka. Hanya tekniknya tetap teknik cetak walaupun menggunakan kerangka kawat. Kemudian, dapatkah bahan batu dibuat menggunakan, nah ini agak ribet nih. Dapatkah bahan batu dibuat patung menggunakan untuk, kalimatnya ya. Dapatkah bahan batu dibuat patung dengan menggunakan alat pahat? Maksudnya ke sana Bapak Ibu. Ini juga salah ini soalnya. Mohon maaf. Nah tentunya ya jawabannya karena sudah jelas bahan dari batu itu menggunakan pahat. Dapatkah bahan resin dibuat patung tanpa menggunakan cetakan? Bahan resin juga hampir sama dengan gips, dengan clay, tidak bisa dibuat tanpa dicetak. Nah, jadi tanpa cetakan tidak bisa. Lanjut, soalnya ini masih soal sederhana ya, biasa. Kita hanya menampilkan itulah yang bersifat ya atau tidak atau pilihan. Kemudian yang berikutnya, nomor 4, seni teater. Ini untuk Pak Sugeng nih, Pak Sugrah. Nah, seni teater lain. Oh, seni rupa ya Pak Sugeng. KD-nya 3.3 seni teater, seni peran teater tradisional. Nah ini L-nya salah juga ini. L-nya ini 4 nih. Aduh. Maklum. Ngaco ini. Nah ini kelas 7 nih. Ini peran. Mengidentifikasikan peran tradisional. Temanya seni peran tradisional. Subtema seni teater tradisional. Soalnya menjodohkan. Dan kesulitan sedang. Pernyataan di sebelah kiri ada 5. Sementara di pasangan di sebelah kanannya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, jadi diusahakan pernyataan dengan jawaban lebih banyak jawaban. Nomor 1, menggunakan tabuhan rebab, kromong 3, gendang besar, kulanter, kempul, kecerek, dan gong. Buyung. Nah, anak mencari ini apa ya? Masuknya kemana, teater dan sebagainya, mereka membaca, menganalisa, berpikir. Yang kedua, pentas teater dengan menggabungkan seni musik, seni tari, dan seni peran. Kemudian yang ketiga, memberi efek dramatis dan pendukung dramatika adegan dalam lakon adalah fungsi. Fungsi siapa ini memberi efek dramatis? Kemudian yang keempat, ciri teater tradisional. Teater tradisional itu seperti apa cirinya? Yang kelima, pandai menafsirkan watak para tokoh cerita. Kita lihat berikutnya. Nah ini share jawabannya. Menggunakan tabuhan rebab nomor 1. Gambang kromong, kromong. Nah ini yang berkaitan dengan kromong, anak pasti ingat. Kaitannya dengan Betawi. Maka pilihannya adalah C. Teater topeng Betawi. Yang kedua, pentas teater dengan menggabungkan seni musik, seni tari, dan sebagainya. Nah ini teater musikal. A jawabannya. Kemudian nomor 3, memberi efek dramatis
dan mendukung dramatika adegan dalam lakon adalah fungsi tata kostum. Ini kaitannya dengan efek dramatis. Jadi biasanya kalau kostumnya bagus, mendukung, ya akan semakin dramatis. Ciri khas teater tradisional. Teater tradisional itu umumnya tidak dibarengi dengan naskah seperti yang teater modern atau film gitu. Jadi mereka itu umumnya spontan. Bisa kita lihat seperti ludruk, orang-orang Jawa itu keren-keren, mereka itu pinter-pinter. Jadi orang Jawa itu bukan main-main. Bangsa Mamik Prakoso dan lain sebagainya itu mereka itu berimprovisasi di panggung itu. Nah ini teater tradisional. Biasanya mereka benar-benar berdasarkan kemampuan imajinasi. Kemudian yang kelima, pandai menafsirkan watak tokoh cerita. Aktor pandai menafsirkan tokoh. Oke, lanjut. Mudah-mudahan masih kelihatan. Nah ini sudah mulai ke numerasi Bapak Ibu. Yang tadi masih umumnya masih literasi. Nah kita lihat nih, aduh agak susah nih. Nomor 5. Ini rupa juga Pak Sugeng ini. Kelas 9 ya Pak Sugeng, semester akhir ini. KD-nya 3.4 pameran. Levelnya level 5 kelas 9. Indeks indikatornya, indikator penentu kompetensinya, menyampaikan pendapat tentang tata letak pameran. Temanya menyelenggarakan pameran, subtema persiapan pameran. Tingkat kesukaran sukar, lumayan. Bentuk soalnya esai. Kita lihat denahnya Bapak Ibu. Nah. Ini denah. Dalam denah ada pot warna hijau. Pot warna hijau itu ada 3 tempat. 1 tempat di pintu masuk, 1 di sudut, 1 di sudut lagi di depan. Kemudian ada yang garis merah, warna merah, itu karya 2 dimensi, lukisan. Ada yang kuning, karya 3 dimensi, patung. Ada yang warna biru muda, meja tamu, buku tamu. Kemudian di pintu keluar terakhir ini ada meja dan buku pesan. Kita bisa lihat arah panah masuk dari pintu masuk itu berarti berada di sebelah atas kalau dari dilihat di kita ya di sini. Ada di sebelah kanan sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari tampilan kita ada di sebelah atas, sedangkan pintu keluarnya ada di sebelah bawah atau sebelah kiri. Nah, nanti kita lihat pertanyaannya di bawah. Ini sudah masuk kepada numerasi ini. Nah, aduh, agak susah menampilkan ya. Kayaknya agak kecil deh. Kita kecilkan. Nah, pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Berapa jumlah lukisan dan patung yang dipamerkan? Ini tidak berupa hafalan. Anak-anak benar-benar dituntut untuk menghitung. Ngedul pun harus ngitung. Berapa ya jumlah lukisan dan patung? Maka mereka harus menghitung. Lukisan itu 2 dimensi. Berapa jumlah lukisan? Mereka hitung lukisan. Lukisan itu karya 2 dimensi merah. Mereka hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ada 7. Berapa karya 3 dimensi? Ini juga yang warna pink di sini sebetulnya merah ini tuh Bapak Ibu. Cuma kemarin teh salah ya kliknya ini. Nah kalau kita lihat ini merah. Sudah ada keterangan ini. Merah juga. Jadi ini lukisan semuanya dihitung oleh mereka. Ada berapa jumlahnya? Kemudian patungnya juga dihitung. Berapa? Yang warna kuning 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, maka kalau kita lihat di jawabannya di bawah ini nomor 1 itu. Lukisan ada 27 buah, patung 12 buah.
Nah, karena ketika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seluruhnya itu jumlahnya 27. Area patungnya ini ada 12. Nomor 2, apabila pot bunga di depan pintu masuk yang ini diangkat, apa yang terjadi dengan alur pengunjung? Nah, kalau diangkat apa yang terjadi? Maka anak berpikir, gimana ya kalau ini diangkat? Nah, sehingga butuh pemikiran. Kalau ini diangkat apa yang akan terjadi? Kemungkinan pengunjung akan masuk ke sini, bisa bertabrakan dengan yang keluar. Nah, ini salah satu dari yang bersifat menganalisa. Gitu. Nah, maka jawabannya adalah pengunjung masuk dan keluar akan bertabrakan atau saling bersinggungan. Nah, itu jawabannya. Secara sederhananya itu. Yang nomor 3, mengapa perlu dibuat denah ruang pameran? Ada pengertiannya, kalau kata Pak Darno Tema, kalau untuk pengertian mah anak mah tidak harus ditanya, karena pengertian itu mah sudah textbook, betul. Seperti kata Pak Darno tadi, maka di sini yang ditanyakan bukan pengertian yang textbook sifatnya. Nah, mengapa perlu dibuat denah ruang pameran? Minimal dengan yang 2 pertanyaan tadi di atas, anak bisa mencari solusi. Oh, kalau seandainya dipasang lukisan di berbagai tempat, orang akan dengan mudah melihat. Kalau denahnya ada seperti ini, orang akan melihat, oh di mana ada lukisan. Kalau mau melihat patung kemana, kalau mau masuk kemana, kalau mau keluar kemana. Nah, dari sana anak bisa membuat pengertian sendiri. Maka jawabannya, apa perlu dibuat denah ruangan pameran? Untuk memudahkan pengunjung mengetahui dan menemukan letak atau lokasi pameran barang yang dipamerkan. Dan supaya tidak saling bertubrukan. Ini sudah kepada numerasi. Nah, berikutnya nomor 6. Seni budaya. Depannya 4, kelas 8. Setuju ya? 3.3, memahami teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perseorangan. Levelnya 4, IPK-nya mengkaitkan alat musik tradisional dengan cara memainkannya. Temanya teknik permainan alat musik tradisional. Subtemanya cara bermain alat musik tradisional. Tingkat kesulitan sedang, bentuk soal esai. Nah, anak diperlihatkan gambar tersebut. Amati gambar tersebut. 1 gambar kecapi, 2 gambar angklung, 3 gambar sasando, 4 gambar saluang. Ini termasuk mengingat ini. Soalnya, yang pertama, tuliskan asal daerah dari masing-masing alat musik tersebut. Maka mereka akan mengingat. Kalau ini mengingat sifatnya. Mengingat, oh kecapi dari mana, angklung dari mana, sasando dari mana, saluang dari mana. Bagaimana cara memainkan alat musik tersebut? Nah, ini anak sudah